Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Halo guys. Jadi pada video kali ini kami mewawancarai beberapa tempat, salah satunya yaitu Komunitas lisan, usaha dalam pendidikan yaitu bimbel. dan yang terakhir Ketua RT dari salah satu wilayah Kampung Bugis. Ikuti kami terus ya. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari komunitas lisan. Jadi beliau adalah ketua dari komunitas lisan. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan Kak, apa sih komunitas lisan itu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Nursaila selaku Ketua Lisan pada periode kali ini. Nah, Lisan itu merupakan kepanjangan dari literasi dan seni anak Indonesia, yang dimana Lisan itu berdiri pada tahun 2017. Nah, pendirinya itu adalah Mbak Eni. Nah, Mbak Eni itu mendirikan Lisan karena resah akan minat baca masyarakat atau minat baca anak-anak yang berada di perbatasan. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, komunitas lisan ini lokasinya di mana sih? Nah, komunitas lisan ini lokasinya untuk saat ini berada di Kampung Bugis, Jalan Matahari, RT 63, Kelurahan Karanganyar. Kalau boleh tahu beranggota berapa Kak? Nah, untuk lisan sekarang, kalau misalnya secara keseluruhan itu ada 53 atau lebih. Nah, itu kebanyakan sekarang banyak yang sudah yang kerja, ada yang sudah nikah, dan sebagainya. Tapi kalau untuk masuk dalam struktur kepengurusan saya, itu cuma ada 15. Itu dia. Mungkin untuk selanjutnya, status komunitas ini masih aktif atau bagaimana? Baik, untuk status komunitas kali ini masih aktif hingga sekarang. Ya, dimana kalau bisa dibilang kami salah satu komunitas atau TBM Lisan. TBM itu kepanjangan dari Taman Baca Masyarakat, yang dimana di sini kami termasuk yang paling aktif untuk kegiatan, yang dimana juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan berbau literasi dan sebagainya, pasti kami diundang untuk sebagai pengisi acara dan juga sebagai narasumber. Untuk selanjutnya, apa sih Kak tujuan dari didirikannya komunitas lisan ini? Baik, komunitas lisan ini didirikan karena pada saat itu tujuannya untuk mengembangkan minat baca masyarakat atau anak-anak yang berada di perbatasan di Indonesia. Nah, itu salah satu tujuan yang disampaikan oleh Mbak Eni selaku pendiri TBM Lisan atau Lisan ini. Kalau untuk anggota komunitasnya itu rata-rata buat suku apa dan pekerjaannya? Baik, kalau untuk sukunya bermacam-macam. Salah satunya ada yang Jawa, ada yang Tidung, ada juga yang Bugis, ada yang Toraja, dan sebagainya. Kalau bisa dibilang beragam lah di sini. Nah, terus itu juga untuk pekerjaannya, apalagi yang sudah senior-senior itu kan, pekerjaannya mereka ada sebagai lawyer, pengacara, advokat, ada juga yang bekerja di bank, perawat, ada kebidanan, banyak, ada juga PNS. Jadi kalau bisa dibilang beragam di sini. Itu dia. Kalau di komunitas literasi ini kan tentu saja memiliki yang namanya struktur. Dari apa saja ya? Oke, baik. Nah, strukturnya itu kan seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam kepengurusan saya itu ada 15 orang. Nah, jadi untuk pertama itu strukturnya dari ketua, sekretaris, bendahara, dilanjut dengan divisi. Divisi itu saya cuma ngambil 3 divisi, yang dimana divisi eksternal, internal, sama divisi TBM. Nah, itu dia untuk struktur pengurusan. Kalau norma yang terdapat pada komunitas apa Kak? Nah, biasanya kalau misalnya di sini kan kebanyakan itu norma kesusilaan atau kesopanan. Nah, yang dimana juga anak-anak yang berada di TBM ini kan istilahnya bukan hanya dari kelas 1, 2, 3, tapi juga ada yang SMA, SMP, yang belum sekolah pun ada. Nah, di sini kami ajarkan gimana caranya kita menghargai orang yang lebih tua, kita menghargai ketika orang lain berbicara,
Dan juga ketika istilahnya meminjam sesuatu harus izin dulu dan juga mengucapkan terima kasih jika dikasih makanan atau dan sebagainya gitu. Nah, istilahnya di sini dibelajarkan lah gimana caranya disiplin bicara sama orang tua itu kayak gimana gitu. Nah, lebih ke kesusilaan sih, norma kesusilaan di sini. Kalau dari kakak sendiri, apa yang membuat hati kakak tergerak untuk bergabung dalam komunitas desain ini? Baik, di sini awalnya saya itu ikut literasi ini itu pada saya SMA kelas 1. Jadi sudah lama banget kan? Iya, sudah lama. Nah, awalnya saya ikut tuh ya cuma sekedar ikut-ikut aja gitu. Nah, tapi pas ternyata saya tahu, oh ternyata minat masyarakat atau minat anak-anak sekarang terkait literasi itu masih kurang. Padahal sebenarnya ada zaman canggih loh, kita punya handphone dan sebagainya alat elektronik yang zaman sekarang, tapi malah itu nggak digunakan dengan semestinya. Harusnya kan istilahnya kita makin canggih dong, makin keren dalam elektronik kan. Tapi ya itu literasi yang berada di digital aja kita kurang, apalagi dalam bentuk buku. Nah, jadi diharapkan di sini orang semakin paham dan makin gemar gitu nah untuk membaca. Iya, kayak gitu. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami sedang bersama dengan salah satu narasumber yang akan kami wawancarai hari ini. Mungkin ibunya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Baik, nama saya Ibu Erli Purnawati. Saya di sini mewakili ibu-ibu PKK RT 63. Kebetulan Ketua RT 63 lagi sakit ya, berobat di Surabaya. Jadi seperti itu. Baiklah, itu bisa dilanjutkan dengan pertanyaan kami terhadap narasumber. Yang pertama, Pertanyaan pertama, Bu, ada identitas wilayah mulai dari RT, RW, kelurahan maupun kecamatan. Yang mungkin bisa disebutkan dari identitas tadi. Oke, mungkin ya dari RT 63 dulu. Di sini mungkin beragam ya sukunya. Mungkin ada pendatang. Mayoritas pendatang deh, ya kan, dari suku Tapor, Timur, Jawa, Bugis, nah Dayak. Nah, mungkin seperti itu. Kalau pendatang kebanyakannya dari suku Jawa ya, suku Jawa. Di sini mayoritas dulu ya, zaman dulu ini didudukin oleh warga Timur ya. Lambat laun tuh mereka itu jadi apa ya, terasing ya, karena pendatangnya. Nah, jadi mereka menduduki di pemukiman paling belakang itu biasanya di bawah gunung ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian dari jumlah hidup dari wilayah ini, Bu, kira-kira ada berapa jiwa? Kalau hitungan jiwa saya kurang tahu ya, karena yang lebih tahu itu Bu RT saya yang tahu itu ada 150 kakak. Ya, per kakak. Hitungannya per kakak, kira-kira seperti itu. Budaya yang dari dulu sampai sekarang masih dilestarikan. Kira-kira itu budaya apa, Bu? Atau kebiasaan atau aktivitas yang dari dulu sampai sekarang tidak dihilangkan? Apa ya? Mungkin budaya seperti ini ya, acara-acara kematian gitu ya, acara pernikahan ya, pernikahan.
atau kelahiran seorang anak, jadi seperti itu. Biasanya mereka mengadakan apa ya, budaya asal mereka tuh diperkenalkan di sini. Oh seperti ini budaya saya. Nah jadi yang lainnya budaya yang lainnya pada tahu. Oh ada Jawa seperti ini kalau kematiannya, kelahiran dan pernikahannya. Sebaliknya juga yang adat lain pun seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang budaya yang ada di RT 63 ini kepada Ibu. Ada nggak sih budaya yang baru terbentuk oleh warganya sekarang sih? Kayaknya nggak ada ya, mungkin sepemikiran saya mungkin ya, saya mungkin orang Jawa membawa budayanya sendiri terus diperkenalkan kepada budaya lain, itu mungkin baru terhadap ya budaya yang mereka mungkin seperti itu kali ya Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara warga itu mengevaluasi kebudayaan yang tidak diperlukan? Untuk kebudayaan yang tidak diperlukan ya mungkin begini kali ya, setiap budaya yang dibawa mereka itu kita merasa tidak suka ya, tapi mereka itu perlu, penting gitu. Nah jadi kita harus ada komunikasi gitu ya. Ya susah sih juga untuk pendekatan sama mereka. Nah, jadi mungkin jalan satu-satunya meminimalisir gitu. Ya, jadi kita adakan suatu ya pertemuan bisa menasehati kalau kan ini sesama ini ya budaya. Kalau memang acara yang mereka ini selenggarakan itu nggak perlu lah. Contohnya itu kan ada ya, mohon maaf ya, itu suku Timur itu kalau acara pernikahan itu dia selenggarakannya dari pagi sampai ketemu pagi. Nah itu kan warga resah banget ya. Tapi itu nggak bisa dihapuskan, dihilangkan. Mereka bilang itu memang budaya saya di sana seperti itu, mereka bilang seperti itu. Jadi kita ini ya cobalah mengurangi jatah waktunya yang tadi dari pagi ke pagi, dari pagi sampailah jam 2 atau jam 12, mungkin seperti itu kira-kira. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara warga menghindari konflik budaya di daerah ini? Oke, baik. Mungkin pertama-tama ya kita mengadakan meditasi ya antara dua budaya ini ya. Nah, kita tanya apa sih permasalahannya. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, kita bisa memanggil tokoh-tokoh adat ya, tokoh adat dua belah pihak. Nah, mungkin kita minta bantu kepada tokoh adat ini dan bisa kita Babinsa, Pak Camat, Pak Lurah, kita bisa menyelesaikan sama-sama. Mungkin seperti itu Kak, kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara warga melestarikan budaya-budaya lain yang dianggap penting? Oh ya, oke. Mungkin di momen-momen tersendiri seperti 17 Agustus kemarin ya. Itu ada acara gebiar 17 Agustus dengan tema budaya ya. Nah, mereka mungkin menampilkan budaya mereka seperti mungkin tari-tarian gitu kan. Atau di sana kami ngadakan UMKM masakan masakan tradisional mereka. Jadi kita tahu, oh ini masakan dari budaya ini, masakan dari adat ini. Nah, begitu juga tari-tarian.
Nah, kalau tari-tarian kan dia menggunakan apa ya? Baju adat ya. Nah, jadi kita ngelihat, oh ini baju adat ini daerah ini. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga mereka apa ya menyanyi. Nah, jadi oh ini lagu-lagu daerah mereka gitu. Jadi dalam satu wadah di acara tersebut, jadi kita membaur gitu. Jadi tahu apa bahwa ini budaya mereka gitu. Iya, seperti itu kira-kira. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami tanyakan kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baiklah, mungkin sesi tanya jawabnya kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami sekarang sedang berada di bimbelnya Bunda Lilis dan Bunda Isya. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai mereka terkait materi-materi yang diberikan. Baiklah, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan pertama yang dimulai dari Nasma. Kalau boleh tahu nama usaha atau bimbel ini apa, Bu? Manix Bimbel yang sudah didirikan dari tahun 2015. Sudah lama berarti. Iya. Tujuan didirikan bimbel ini apa, Bu? Tujuannya sebenarnya dikarenakan kita sekarang di SD kan membutuhkan anak-anak memang sebelum masuk itu harus mengenal huruf setidaknya. Jadi memang dari awal itu punya niat buka usaha seperti ini untuk mendidik anak-anak yang memang salah satunya kan ada anak-anak yang memang kurang mampu, daya ingatannya juga kurang, ya kita mengadakan seperti ini tuh biar anak-anak salah satunya itu bisa mengenal huruf dulu. Ya, itu aja. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya mungkin anggota yang berada di bimbel ini bisa disebutkan, Bu? Mungkin anggota kami berdua mengajar atau saya sendiri pribadi yang punya usaha ini Bunda Lilis dan ini Bunda Ica, berdua aja kan. Lalu struktur organisasi usahanya, itu strukturnya itu apa saja yang ada di dalam usaha Ibu tersebut? Ya, yang pasti biasanya saya membantu kayak buat apa sekretaris itulah. Nah itu aja sih, kalau bendara ya langsung Bunda. Ya, sekretaris itu seperti kalau anak-anak mau ulangan, mungkin Bunda Ica yang lebih berperan di situ. Ya. Lalu bagaimana sih cara Ibu menjalankan usaha tersebut sampai saat ini? Mungkin ada kendala gitu. Kalau kendala sih mungkin tidak ada ya, Bu. Ya contohnya apa ya? Mungkin daya ingatan anak-anak kan beda. Ya, itu aja sih sebenarnya kendalanya. Yang penting di sini orang tuanya lebih sabar. Utama kalau di tempat saya ya, itu utama orang tuanya saya minta sabar. Karena saya tidak bisa maksudnya mentargetkan bahwa anak ini 3 bulan bisa, 6 bulan bisa, saya tidak bisa. Ya. Jadi saya pasti meminta salah satunya utama itu orang tua dulu sabar, baru bisa berjalan anak-anak. Ya, itu saja sih. Kalau kendalanya sepertinya itu aja, tidak ada kendala yang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu mempromosikan bimbel tersebut agar bisa dikenal oleh masyarakat yang lain? Masyarakat sekitar. Kita biasanya itu story di media sosial, Facebook, story kami berdua masing-masing. Sorry. Tapi ya biasanya sih lebih menonjolnya begini. Dimana kalau ada hasil anak-anaknya pasti mulut ke mulut itu sepertinya lebih cepat. Kalau umpama mungkin sosial media orang pasti komennya cuma ya itulah, tapi kalau saya secara pribadi dari tahun 2015 sepertinya karena anak-anak mendapatkan hasil, mungkin itu yang akan sampaikan teman ke teman. Nah, itu lebih cepat sepertinya.
Pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih target pasar dari target pasar dari usaha bimbel Ibu saat ini? Jadi sekolah ya, 5. Ya, 4 tahun setengah. Oh, rata-ratanya. Ya, 4 tahun setengah, 5 tahun dan belum sekolah. Oh, kelas 3. Ya, Berarti memang targetnya anak-anak Bu ya? ya. Baiklah, nah, sini saya akan bagi pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan bahan pokok usaha? Kami di sini biasanya kalau sudah kekurangan bahan ajar tuh kami cari melalui internet. Jadi kan itu sudah banyak kan cara-cara atau soal-soal gitu kan untuk anak dari belum sekolah sampai kelas 3. Jadi kalau untuk soal-soal gini biasanya kami usulkan kami juga mengikuti kurikulum merdeka sih. Jadi kalau di sini juga bukan cuma asal-asal materi ini bukan cuma asal, tapi apalagi kelas 1 sampai kelas 3 kan mereka di sekolah dulu sudah pakai kurikulum merdeka. Nah kami juga mengikuti. Jadi antara les dan sekolah itu mereka tetap berkesinambungan lah. Jadi tetap berkaitan pelajaran. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara usaha dapat dipertahankan agar terus berjalan dan yang dianggap penting untuk mempertahankan usaha? Penting untuk yang pertama kalau dari kami berdua saling percaya, Ya, komunikasi yang baik. misalnya apa ya, kalau misalnya ini kurang ya udah pasti tahu, nanti kalau misalnya ada yang kurang saya juga kasih masukan gitu ya, saling percaya. Tapi kalau untuk anak-anak cara mempertahankannya ya gimana supaya mereka ini nyaman gitu loh dengan kita, kan kita juga harus mengikuti mereka. Misalnya kayak hari ini mereka ya kayak gini contohnya, misalnya ini kan dia maunya dikte dulu berarti kita ikuti dia dikte dulu, nanti kita juga sama dia dikte dulu, itu menurut ya. Nah itu kan juga salah satu untuk mempertahankan anak-anak di sini. Lebih gemut anak-anak Ya, ya. kita ikutin mereka. Kalau jumlah anak-anaknya semuanya ada berapa, Bu? Semua tergantung ya. Karena kan tidak semestinya selalu seperti itu. Kadang ya paling sekarang ini ada 30-an. Oh, banyak banget ya. Ya. Jadi dibagi kan dari jam 1, 2, jam 4 sebenarnya. Oh, Jadi biar mereka tidak rame gitu, tidak, ya. dibagi jamnya. Dibagi, ya. Tadi jam 1-nya udah. Jam 1 sudah. Kalau jam 1 tuh berapa jam aja mereka? Ya, mereka lesnya 1 jam. Oh, 1 jam. Manik Bimbel. Jaya, jaya, jaya.